Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Lili Lestari, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Nomor 2 Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Bapak Hasim Acep SPD. Beliau adalah guru kelas 5 di sekolah kami. Assalamualaikum Pak Hasim. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Hasim? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Kabar Ibu gimana? Alhamdulillah saya juga sehat Pak. Baiklah Bapak, sebelum saya melakukan proses observasi di kelas nanti, Ya. saya ingin melakukan percakapan pra-observasi ya Pak Hasim. Iya, itu. Adapun tujuannya adalah sebagai persiapan awal agar lebih siap ya Pak ya, Ya. dan lebih percaya diri sehingga mampu memberikan pembelajaran yang baik bagi peserta didik. Begitu Pak tujuannya. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak Hasim ya. Yang pertama yaitu apa tujuan pembelajaran yang ingin Pak Hasim capai nanti? Untuk tujuan pembelajaran ini itu pertama itu siswa mampu menjelaskan tentang organ peredaran darah dan fungsinya secara rinci ketika siswa itu melihat gambar di fokus, video di fokus nanti ketika proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, setelah mendengarkan lagu yang akan saya putar nanti ketika proses kegiatan belajar mengajar berlangsung, siswa dapat menyebutkan bagian-bagian peredaran darah dan fungsinya pada manusia secara benar. Yang ketiga, dengan bermain kartu murid dapat memasangkan bagian-bagian organ peredaran darah pada manusia dengan tepat ketika kerja kelompok. Nah, setelah menonton video cara-cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia dengan tepat, itu Bu. Ya, terima kasih ya Pak Hasim penjabarannya tentang tujuan pembelajaran yang akan Pak Hasim sampaikan kepada anak-anak nanti ya. Iya Bu. Kemudian bagaimana tentang area pengembangan yang ingin Pak Hasim capai? Untuk areanya itu saya memakai 3 aspek ya Bu. Ya. Yang pertama itu pengetahuan, yang kedua itu sikap, yang ketiga itu keterampilan. Pengetahuannya yaitu siswa itu dapat menjelaskan organ peredaran darah manusia secara rinci. Dan yang kedua itu tentang keterampilan. Keterampilannya itu tentang kerja kelompok, bekerja sama ketika mengerjakan kelompok. Terus yang ketiga itu sikapnya. Sikapnya itu saya nilai proses KBM berlangsung. Ya. Baik ya, jadi Pak Hasim nanti akan mengembangkan 3 aspek ya Pak ya, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ya. Baik Pak Hasim, saya ingin mengetahui nih, rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di kelas seperti strateginya, kemudian modelnya, dan metode apa yang Pak Hasim gunakan nanti? Untuk perancangannya itu strateginya yang saya siapkan itu yaitu tentang pendekatannya sensitif, strateginya itu memakai cooperative learning, dan yang ketiga itu metodenya penugasan, pengamatan, tanya jawab, diskusi, dan ceramah yang akan saya pakai. Baik. Bagaimana dengan media yang akan Bapak gunakan di kelas? Medianya itu laptop, kartu gambar tentang organ peredaran darah manusia, dan fokus sama sound system untuk pengarah suara. Oke, bagus sekali Pak. Nah, kira-kira Bapak akan melakukan pembelajaran itu pada hari apa dan jam berapa Pak? Untuk harinya itu insya Allah hari Selasa Bu, pada tanggal 30 Juli tahun 2024 jam kedua. Ya. Baik Pak Hasim, berarti Bapak nanti akan melakukan pembelajaran nanti pada hari Selasa tanggal 30 Juli tahun 2024 jam kedua ya Pak ya. Nah, nanti saya akan datang ya Pak ya ke kelas Bapak dan akan mencatat hal-hal yang terjadi dalam proses pembelajaran nanti. Nah, nanti juga setelah kegiatan observasi kita akan berjumpa lagi ya Pak ya, untuk melakukan pasca observasi yang akan didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu
sangat merasa bahagia dan memiliki gambaran tentang strategi model media yang saya akan gunakan ketika nantinya pada proses kegiatan belajar mengajar. Baik Pak, terima kasih ya Pak Rasim atas waktunya sudah berkenan mau berbincang-bincang bersama saya. Ya. Sampai jumpa kembali nanti di pasca observasi ya Pak ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peredaran
Kali ini kita akan membahas tentang sistem peredaran darah manusia, dan tonton video ini sampai habis ya, biar kalian tidak melewatkan hal-hal penting. Pernahkah kalian membayangkan tentang sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah manusia sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Dengan adanya peredaran darah, maka oksigen dan sari-sari makanan bisa diterima oleh semua organ tubuh. Maka kita harus memahami tentang sistem peredaran darah agar kita bisa menjaganya. Nah, sebelum kita membahas tentang sistem peredaran darah manusia, mari kita mengenal organ peredaran darah tersebut. Organ peredaran darah yang pertama adalah jantung, yang kedua pembuluh darah, dan yang ketiga adalah darah. Jantung manusia terletak di dalam dada sebelah kiri. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh, dan jantung berukuran sama seperti kepala tangan masing-masing pemiliknya. Bentuk jantung seperti pada gambar, dan jika jantung kita potong, penampakannya akan seperti berikut. Jantung terdiri atas 4 ruang. Dan untuk memudahkan mempelajari tentang ruang jantung, maka penampakan jantung kita ubah menjadi seperti berikut. Dan masing-masing ruang jantung seperti pada gambar. Nah, mari kita bahas tentang masing-masing ruang jantung secara lebih detail. Yang pertama, serambi kiri. Yang kedua, serambi kanan. Yang ketiga, bilik kiri. Dan yang keempat, bilik kanan. Agar darah dalam ruang jantung tidak tercampur, maka jantung mempunyai katup atau sekat yang biasa disebut katup jantung. Berikut tentang masing-masing katupnya. Selanjutnya mari kita bahas tentang cara kerja jantung. Fungsi jantung adalah untuk memompa darah. Jantung mengalami proses relaksasi atau diastole, di mana otot jantung menunduk sehingga jantung seperti mengembang, dan letak darah masih diserami seperti pada gambar. Lalu kontraksi atau sistole, di mana otot jantung menegang sehingga jantung mengucuk dan letak darah masih dibilik seperti pada gambar. Jadi, setiap jantung berdenyut selalu ada gerakan relaksasi dan kontraksi secara terus-menerus selama manusia itu hidup. Selain jantung, ada organ yang tak kalah penting, yaitu paru-paru. Bentuk dan letaknya seperti pada gambar. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang jenis pembuluh darah. Pembuluh yang pertama adalah pembuluh arteri atau pembuluh nadi, yaitu pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung, biasanya berwarna merah. Gambarnya sebagai berikut. Terlihat itu ada pembuluh nadi terbesar, yaitu aorta. Lalu pembuluh nadi, lalu ada pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler itu adalah pembuluh yang menghubungkan pembuluh darah langsung ke organ tubuh manusia. Pembuluh ini sangat kecil sekali. Lalu berikutnya ada pembuluh balik yang mengantarkan darah kembali ke jantung. Ada pembuluh arteri pulmonalis yang mengantarkan darah dari jantung ke paru-paru. Ada pembuluh vena pulmonalis yang mengantarkan darah dari paru-paru kembali ke jantung. Berikutnya adalah proses saat jantung berdenyut. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Maka beginilah cara kerjanya. Saat relaksasi, bentuk jantung mengembang dan darah masih di dalam serambi kanan dan serambi kiri. Katup terbuka, lalu darah menuju bilik. Saat berkontraksi, bentuk jantung mengucuk dan darah mulai dipompa keluar dari jantung menuju pembuluh darah, ke paru-paru dan ke seluruh tubuh, lalu kembali ke jantung lagi. Proses tersebut secara terus-menerus terjadi setiap jantung berdenyut.
Proses peredaran darah. Darah diserap di kiri menuju ke bilik kiri, lalu menuju ke pembuluh darah. Berkumpul sementara di aorta, lalu ke seluruh tubuh melalui pembuluh nadi atau arteri. Setelah itu mengalir melalui pembuluh balik atau vena menuju serambi kanan dan lanjut ke bilik kanan, lalu menuju ke arteri pulmonalis di paru-paru mengalami pernapasan, lalu menuju vena pulmonalis. Proses tersebut terjadi secara terus-menerus setiap jantung berdenyut. Penjelasan tentang warna darah. Jika darah berwarna merah, maka darah tersebut banyak mengandung oksigen atau O2 dan sari-sari makanan. Jika darah berwarna biru, maka darah tersebut banyak mengandung karbon dioksida atau CO2. Berikut penjelasan tentang warna darah pada peredaran darah. Saat darah menuju paru-paru, darah masih berwarna biru sehingga banyak mengandung karbon dioksida atau CO2. Tetapi saat kita bernafas, kita menghirup O2 atau oksigen. Oksigen tersebut diikat oleh darah sehingga warna darah menjadi merah lagi karena banyak mengandung oksigen. Saat itulah karbon dioksida atau CO2 dikeluarkan melalui hidung. Di saat yang bersamaan, saat darah menuju ke seluruh tubuh kecuali ke paru-paru, darah masih berwarna merah karena banyak mengandung oksigen. Tetapi setelah oksigen dan sari-sari makanan dipakai oleh tubuh, darah banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 dan akhirnya berwarna biru. Nah, sekarang kalian sudah paham kan tentang sistem peredaran darah manusia? Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Kalau ada pertanyaan dan masukan, teman-teman bisa isi di kolom komentar. Kami tunggu. Dari hasil pengamatan video ini tentang peredaran pada manusia, apa yang kamu ketahui? Coba tentang peredaran darah manusia. Coba sebutkan peredaran darah pada manusia. Jantung. Jantung. Apa lagi? Pembuluh darah. Pintu apa lagi? Paru-paru. Pinter. Nah, terus apa sih fungsi organ peredaran darah pada manusia? Coba siapa yang tahu? Ayo. Peredaran darah pada manusia. Apa? Memompa jantung, memompa darah. Terus apa lagi? Paru-paru berfungsi sebagai penyuplai oksigen ke dalam tubuh. Nah itu ya. Nah, dari ini. Bahwa kita ada lagu nyanyian tentang peredaran darah manusia ya, ada lagunya nih ya, kita nyanyi bareng-bareng ya.
Oke, ini materi sudah, lalu sudah. Nah, sekarang kita ada tugas kelompoknya. Tugas kelompoknya kamu tinggal memasangkan kartu tentang bagian organ peredaran manusia. Nah, ini tugasnya kelompoknya. Silakan ini nanti digunting, ditempelkan ke bagian peredaran darah. Nama kelompoknya ditulis ya, nama kelompoknya. Silakan. Boleh kelompok apa aja? Nama-namanya, nama-nama kelompoknya. Silakan Kak sama Nadia. Silakan. Diisi. Digunting ya. Digunting terus ditempel. Nama-nama kamu. Iya, nanti ditempel, silakan. Oke, satu namanya siapa? Digunting dulu, Mbak Em. Digunting dulu itu, nanti ditempelkan. Nah, kita ya. Bagiannya. Bagian-bagiannya. Misalkan bagian paru-paru mana? Ya, ini digunting, bagian yang gunting siapa? Sok, bagian yang tulis siapa? Bagi-bagi tugasnya.
campuran. Menurut kamu yang benar, silakan. Wah, sini di mana kanan di mana? Ya. Ya udah gitu ya. Terus nggak apa-apa sih, benar. Tinggal lanjut, tinggal ditempel yang lain. Dah, boleh? Boleh udah? Loh.
kalian sudah dapat memahami tentang bagian organ peredaran darah manusia. Bagaimana sih agar peredaran darah kita ini baik ya, baik, jauh dari penyakit ya. Nah ini salah satunya kita cara memelihara organ peredaran darah manusia ini. Jika organ peredaran darah manusia bermasalah ya, maka akan mengganggu aktivitas sehari-hari. Contohnya sering sakit, ya. Oleh karena itu kita harus menjaga kesehatan organ peredaran darah dari kita sendiri. Mulai dari kita dulu. Berikut adalah cara menjaganya. 1. Coba bacakan. Pika. 1 apa? Juga menjadi lancar. Oke. Olahraga secara teratur untuk menjaga kesehatan jantung. Selain itu, dalam berolahraga aliran darah juga menjadi lancar, ya. Menjadi lancar. Tadi pagi ke sekolah ada yang jalan kaki nggak? Naik sepeda? Hah? Ada yang naik sepeda? Ada. Naik sepeda. Jalan kaki itu akan menyehatkan jantung karena kita terbiasa. 2. Makan makanan yang berserat, bergizi dan seimbang. Dengan makan makanan yang berserat, bergizi dan seimbang juga dapat mencegah hipertensi dan jantung koroner. Terus yang keempatnya, bacakan David. Istirahat yang cukup dapat membantu meringankan kerja jantung. Itu istirahat yang cukup. Habis pulang sekolah, mandi ya, terus sholat dulu. Nah, terus kan kalian sekolah TTA ya. Sekolah TTA. Nah, nanti habis maghrib sholat, ngaji, belajar. Habis belajar jangan terlalu malam untuk tidurnya, ya. Minimal 8 jam ya. Terus yang kelima, Reja mau mana? Bacakan yang kelima. Perokok aktif maupun perokok pasif. Asap rokok tidak baik bagi kesehatan jantung. perokok Pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif. Ini masalah rokok nih. Masalah rokok
yang pasif gimana? Yang dekat perokok. Kalau kita misalkan dekat dengan orang yang lagi merokok, asapnya tercium nggak sama kita? Itu yang membahayakan tubuh kita. Nah di sini bahkan asap rokok tidak baik bagi kesehatan. Rokok pasif lebih berbahaya. Jadi daripada rokok aktif, rokok pasif ini lebih berbahaya. Makanya ketika ada yang merokok, kita usahakan jangan dekat. Ya, takut bukan kita menjauhi, tapi lebih jauh jaraknya agar rokok asap rokoknya tidak terisap oleh kita. Nah, terus nomor 6 siapa? Nuril, ya Nuril, ayo Nuril. 6. Melakukan pendinginan setelah melakukan olahraga dapat mencegah penyakit. Melakukan pendinginan setelah olahraga. Gimana ini? Sudah paham? Sudah paham? Berarti tentang apa? Tentang apa? Sistem peredaran darah manusia ya. Silakan kita akhiri ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Dilanjut dengan besok untuk tugasnya nanti mau bagikan ya. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.